Bapa, kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar hamba akan menyampaikan sharing kepada teman-teman. Bapak mampukan hamba untuk boleh menjadi berkat bagi teman-teman, dan biarlah setiap kebenaran itu masuk di dalam hati kami. Dan biarlah benih yang telah Engkau taruh di dalam hati kami boleh bertumbuh, berbuah. Untuk kami boleh jadi berkat untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, dan dimanapun kami berada. Biarlah setiap orang boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, mampukan hamba segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan segala hal yang tidak baik yang ada di dalam hati dan pikiran saya pada saat ini, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang hendak mencuri kemuliaan Tuhan, Bapa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Ya, selamat pagi teman-teman Tomang Chapter yang terbahagia di dunia. Iya. Oke. Bukan berkhotbah, Pak, sharing saja. Jangan, bukan pendeta. Bahaya gitu ya. Saya sudah hampir 30 tahun ya tadi Pak Bambang bilang ya, bergabung dengan Tomang Chapter. Ya, ikut di dalam aktivitas Tomang Chapter, Airlift, Landlift gitu ya, pelayanan Tomang Chapter, waktu ulang tahun juga aktif segala macam. Jadi banyak mentor-mentor saya di sini nih yang saya belajar. Salah satunya Pak Bambang Saputro sendiri ya. Pak Bambang ini kalau saya lihat waktu pertama kali masuk, wah ini MC gila nih, luar biasa nih ya. Saya mau belajar dari beliau nih ya. Itu kalau Bapak membawakan itu tegas gitu ya. Terus waktunya tuh tepat semua. Ucapannya juga semua presisi sekali. Saya bilang wah ini luar biasa nih MC, saya belajar. Ya, terus saya belajar lagi Pak Dharma Winata gitu ya, dari Pak Dharma nih. Wah ini Pak Dharma, ini orangnya nih kalau kita nyanyi gitu dikritik terus gitu ya. Dulu waktu pertama kali saya masuk gitu kan, mau angkat tangan nggak boleh, tepuk tangan nggak boleh gitu kan. Itu nggak boleh, gereja tuh katanya gitu. Wah saya bilang saya belajar lagi nih, satu lagi nih. Ternyata memang nggak boleh nih, ini interdenominasi kita nggak boleh begitu, nggak boleh bahasa roh. Saya bilang full gospel gimana sih ini, masa bahasa roh nggak boleh? Nggak boleh karena interdenominasi. Lama-lama saya tahu ya, dari berbagai macam karakter, dari Pak Agus Manta, ini mentor saya juga sampai sekarang nih ya, beliau adalah arpi saya, jadi saya nurut aja sama Pak Agus Manta ya. Ada Pak Heryadi baru kenal belakangan gitu ya, tapi yang lama-lama Pak Andre Akili ya, mana Pak Andre Akili itu ada di belakang dia. Nah ini Pak Andre Akili itu ya. Jadi banyak hal yang saya pelajari yang jadi berkat. Bukan hanya sharing, kesaksian, tapi semangat dari Tomang Chapter itu yang saya belajar. Dan satu hal lagi, dari gesekan. Nah, ya dari teguran-teguran gitu ya, menegur saya, itu koreksi buat diri kita. Jadi kita nggak nunjuk orang lain, kita nggak salahin orang lain, tetapi segala koreksi itu buat saya. Itu yang membuat kita berubah. Kalau respon kita benar, pasti kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau respon kita marah gitu ya, sama Pak Dharma ditegur, siapa yang bilang Pak Dharma nggak boleh angkat tangan gitu kan, saya debat gitu ya. Wah itu jadi akhirnya kita nggak dapat berkat di situ. Ya tapi di sini saya belajar untuk patuh, submisif katanya ya. Ya di Tomang Chapter harus submisif gitu ya. Kita belajar di mana-mana di dalam mode full gospel. Jadi selama hampir 30 tahun itu saya diberkati. Tapi saya mohon maaf sama teman-teman di Tomang Chapter karena selama 7 tahun ini ya saya jarang sekali datang. Bisa dihitung pakai jari nih, jari ada 10 nih ya, tapi bisa dihitung nih 7 tahun. Sebelah jari itu. Itu Pak Heryadi yang ngomong tuh ya. Jadi paling sebelah jari ini 5 kali, ini paling berapa kali saya datang. Terakhir kali tanggal 5 Maret. Nah, itu 5 Maret 2024 Pak Heryadi. Itu pun karena ditugaskan oleh Pak Agus Manta. Ya, Pak Agus Manta bilang, Pak Liodi, yuk jadi WL ya. Yuk nyanyi itu tuh yang lagu apa besar-besar itu. Wah itu legend tuh katanya. Nyanyi lagi tuh. Saya bilang aduh jangan suruh nyanyi-nyanyi lagi kayak gituan. Saya bilang enggak Pak Agus, saya berusaha untuk datang. Saya bilang tanggal 5 Maret. Tapi jangan dikasih tugas.
Nggak bisa katanya, yuk nama yuk udah tercantum di sini. Ya udah singer aja deh. Ya tanggal 5 Maret akhirnya saya datang ya jadi singer waktu itu. Nggak tahu Pak Alex ada nggak ya, ada teman-teman nggak tanggal 5 Maret gitu ya. Nah tanggal 5 Maret itu kita ada meeting di sini, Pak Hendra Lesmana duduk di sebelah saya. Dia deketin saya, dia bilang, Pak Yodi yuk bawa sharing ya. Saya langsung kaget gitu ya, terperangah. Ini orang baru datang, ini berapa kali datang udah disuruh langsung sharing gitu kan. Tanggal 23 ya, tanya. Tanggal 23 jangan Pak, tanggal ganjil saya nggak bisa, mobil saya genap gitu kan. Ya udah tanggal 30 katanya. Itu ternyata 2 bulan kemudian kan, 5 Maret sampai tanggal 30 April tuh. Saya bilang mudah-mudahan dia lupa gitu ya. Saya bulan Maret lewat, April udah mendekati hampir akhir dia lupa nih Pak Hendra gitu kan. Tapi ternyata dia ingetin saya, Pak Liodi sharingnya temanya apa? Waduh saya bilang, mateng deh saya bilang. Ya, tapi ternyata Pak Hendra, ini chapter presiden di Tomang ini punya kepekaan terhadap suara Tuhan. Saya nggak tahu kenapa. Jadi saya pensiun, nah ini nama pensiun nih, ini yang saya hindari nih sebenarnya ini ya. Pensiun itu di akhir Maret 2024. Jadi bulan April ini udah jadi pengangguran nih ya. Jadi ngomong cucu, main sama cucu, pergi keluarga, nganterin istri. Jadi bulan April ini adalah masa-masa pergumulan saya. Ya di situ. Tadinya saya mau skip kesaksian saya. Karena saya pikir, waktunya dipendekin aja. Pak Bambang ingetin saya lagi. Saya bilang, wah ini nggak bisa nih. Jadi terpaksa saya harus sampaikan mengenai kesaksian. Singkat saja ya, mengenai pensiun saya. Kenapa bisa pensiun? Saya mulai bekerja tahun 2017. Waktu itu saya putuskan, 2017 itu saya putuskan untuk menutup usaha kuliner saya, restoran saya waktu itu. Di tahun 2017 karena udah kehabisan modal. Saya bilang Tuhan, saya tutup nih. Duit saya udah habis nih, simpanannya udah habis nih Tuhan. Ini buka restoran, keluar duit terus nih. Nggak dapat masuk gitu kan. Jadi saya bilang udah habis nih Tuhan. Tapi Tuhan, kalau Engkau izinkan, kalau Engkau berkenan, Tuhan Engkau sudah kasih begitu banyak talenta kepada saya. Saya di dunia advertising lama, lebih dari 25 tahun. Ya, punya pengalaman yang banyak di sana dalam hal manajemen. Saya bilang Tuhan kalau Tuhan izinkan saya untuk bekerja kembali. Supaya saya bisa jadi berkat di perusahaan di mana saya bekerja. Ternyata kalau kita doa bukan untuk diri kita, tapi Tuhan pakai talenta kita, itu dijawabnya segera loh. Jadi nggak lama itu serombongan tuh datang tuh ke rumah saya, satu keluarga. Sepupu saya, dia punya satu perusahaan di bidang manufacturing bahan bangunan. Dia datang ke rumah saya, dia bilang Pak Ledi bantuin dong katanya. Untuk join katanya. Ya udah sebagai apa nih? Udah datang aja deh katanya dulu. Akhirnya saya masuk di perusahaan itu sebagai konsultan. Itu bulan Juli 2017. Waktu saya masuk, yang namanya orang berusaha dengan orang kerja itu beda gitu ya. Saya bilang saya mau ngapain nih Tuhan? Saya nggak ngerti nih bahan bangunan. Ini advertising, kuliner, terus sekarang masuk ke bahan bangunan. Saya bilang saya mesti ngapain? Nah, apa yang jadi doa saya setiap pagi adalah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, mampukan saya jadi berkat untuk perusahaan ini. Mampukan saya untuk jadi contoh dan teladan yang baik untuk teman-teman yang ada di perusahaan ini. Itu selalu jadi doa saya setiap pagi. Mampukan saya. Dan tahun 2022, ini ada kaitannya dengan tema yang akan saya bawakan. Tahun 2022 bulan Juli, saya diangkat sebagai direktur operasional di perusahaan itu. Waktu itu CEO saya bilang sama saya, Pak Liodi sekarang pegang departemen operasional ya. Jadi kalau istilah kerennya namanya COO gitu kan, Chief Operating Officer. Ya udah saya bilang jadi membawahi gudang dan produksi, dia bilang gitu. Oke Pak. Dan gini, kalau Pak Liodi berhasil di departemen operasional, Pak Liodi nggak usah pikirin tuh masalah Pak Liodi. Dia tahu masalah saya, ya masalah keuangan dia tahu. Jadi saya punya tanggungan apa, seperti apa dia tahu. Dia bilang udah Pak Liodi nggak usah pikirin, pokoknya itu semua akan selesai. Beres dong, itu Juli 2022. Tapi ternyata di akhir Desember 2023, semua udah beres,
Departemen operasional itu berjalan dengan baik, bahkan diakuin sendiri oleh CEO di depan semua karyawan. Dia bilang, departemen operasional ini yang paling baik, yang paling banyak perubahannya. Ya, departemen marketing yang masih mesti berubah banyak, dia bilang itu. Ini masih perlu yang banyak diperbarui. Departemen operasional nggak usah diapa-apain, sekarang udah berjalan dengan baik. Jadi udah didakuin depan karyawan. Nah, sebagai orang profesional nih, bukan owner ya, harapannya apa? Wah, gaji naik nih, tahun 2024 nih. Gaji naik nih, fasilitas berubah nih, gitu kan. Mobil diganti nih. Harapannya begitu tuh. Di awal 2024. Tapi di bulan Desember di awal, ternyata saya disampaikan, Pak Leody siap-siap ya, 2024 MPP katanya gitu. Saya kaget, tapi saya tenang tuh. 2024. Tapi setelah pulang baru nggak tenang tuh. Itu minggu-minggu nggak tenang tuh, gitu kan? Setelah dibilang Pak Leody MPP gitu ya. Saya cuma pertanyaan satu, saya tidak mau debat, saya cuma tanya satu, Pak, apakah ada kinerja saya yang tidak baik selama saya di departemen operasional? Karena dia sendiri ngakuin di depan karyawan. Pertanyaan saya cuma satu, jawabannya apa? Kalau dia menjawab misalnya, ada Pak, ini Bapak ini nggak baik, nggak gini gitu ya. Ya saya bisa menerima atau saya bisa berargumen. Tapi jawabannya beda. Jawabannya apa? Ya sudah saatnya lah untuk regenerasi. Jadi dia tidak menjawab apa-apa. Sudah saatnya untuk regenerasi. Karena saya tahu anaknya pulang dari Australia S2 akan memimpin perusahaan itu. Jadi udah saya tutup, saya case close. Saya sama sekali tidak berargumentasi, saya tidak berdebat. Tapi sejak itu pergumulan saya dimulai. Nah jadi saya bergumul sama Tuhan. Jadi bulan Maret kemarin, akhir Maret kemarin, selesai itu ya bekerja. Pergumulan saya sama waktu itu adalah untuk mengampuni. Ya. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat benar nih, sudah berprestasi baik, terus ternyata di MPP loh, sama aja kayak istilah kasarnya diberhentikan gitu kan. Walaupun dikasih tenggang waktu, diberhentikan. Sakit hati dong, kesel dong. Wah itu pergumulan. Untuk mengampuni, itu bukan satu hal yang mudah. Itu sampai semua karyawan yang lain, yang anak-anak buah saya bilang, kok Pak Leody bisa ya digituin ya katanya. Dia bilang bisa aja gak apa-apa saya bilang. Tapi saya tidak menghasut mereka, tapi saya bilang gak apa-apa. Kalau kita sudah menjalankan sesuatu dengan benar, dan ternyata kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, berarti Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan mau angkat kita dari zona nyaman ke zona iman. Jadi berarti di sini kita harus pindah nih. Ya, kita berjalan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bukan kita lagi nih, karena kita pikir semua udah aman nih, udah nyaman gitu ya. Tapi enggak, Tuhan mau saya pindah ke zona iman. Nah, dari sejak itu, saya sama istri sama-sama nih sepakat untuk dengar suara Tuhan. Tuhan mau, kamu mau supaya kerja lagi, apa usaha lagi, atau ya udah pelayanan aja deh. Di full gospel tuh kebetulan tuh katanya gitu ya. Enggak, itu bercanda itu bukan. Jadi maksudnya pelayanan lagi, masuk ke pelayanan aja. Atau berdiam diri, ngomong cucu gitu ya. Coba kita sekarang lagi doa puasa, mau dengar suara Tuhan seperti apa. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau yang saya mau dulu saya buka restoran langsung. Saya buka ini aja jadi agen besi gitu ya. Atau saya mau ini, saya jalankan. Tapi enggak. Yang harus kita lakukan, kita harus dengar suara Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kita jalankan. Bukan satu hal yang gampang, bukan satu hal yang mudah. Tema ini tadinya saya nggak berani untuk menyampaikan, ya, karena agak sedikit kontroversial. Jadi bisa menimbulkan, wah si Pak Leody sok-sokan tuh mendengar suara Tuhan. Lu udah bisa dengar suara Tuhan apa lu? Gua aja belum gitu kan. Jadi lu jangan sok-sokan lu, masih junior lu, gue udah senior nih gitu ya. Enggak ya saudara, saya tidak mengajarkan tentang hal ini.
Tapi itu jadi pergumulan saya dan saya mau sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan itu bisa jadi berkat buat kita. Ya, kalau kita di dalam melakukan segala sesuatu, kita dengar suara Tuhan dulu. Kenapa? Karena inti kekristenan tidak ada yang lain. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mesti lakukan perintah Tuhan. Kalau kita mau lakukan perintah Tuhan, kita mesti tahu firman Tuhan. Kalau kita mau tahu firman Tuhan, ada nggak dalam hati kita? Kita lakukan atau tidak? Kita tahu atau kita tidak lakukan, atau kita tidak tahu karena kita belum baca firman secara benar. Dan kita tidak lakukan. Banyak hal tuh. Jadi intinya kekristenan itu adalah kita harus dengar apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau di sini di dalam Ulangan 28 ayat 1 di Perjanjian Lama ya, dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini tentang berkat Tuhan bicara. Ada lagi kalau kita baca terusannya itu mengenai kutuk. Jadi terkutuklah orang yang tidak taat di dalam mendengar suara Tuhan. Jadi ada berkat, ada kutuk. Di dalam Ulangan 28 ayat 1. Ya, saya tidak tahu apakah suara ini didengar secara audible ya oleh orang-orang yang Tuhan pilih seperti Musa dan segala macam untuk mendengarkan suara Tuhan dan menyampaikan kepada umat Israel. Tapi di Perjanjian Baru dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi di dalam setiap bapak-bapak yang ada di sini, kita punya apa? Punya apa? Roh kebenaran, ada Roh Kudus. Ada roh kebenaran di dalam hati kita. Lalu kalau kita katakan bahwa kita dengar suara Tuhan dari mana? Nih, dari sini. Ya. Ada orang yang secara audible dia bisa dengar suara Tuhan. Tapi itu jarang, mungkin bisa dihitung dengan jari. Tapi bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Dari sini. Dan saya mendapatkan konfirmasi juga dari kemarin waktu pertemuan di Sentra, Dr. Harry ya, menyampaikan tentang doa. Doa itu apa sih? Ya, Dr. Harry tanyakan gitu. Ada yang bilang doa itu adalah permohonan gitu ya. Ada yang bilang komunikasi. Ya, komunikasi ada Pak Budiman nanti bilang keluh kesah. Ya, ada yang bilang lagi nafas hidup. Tapi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi dan itu tidak dibatasi oleh waktu. Kalau kita bilang kamu doa tuh pagi-pagi jam 5 sampai jam 6 kamu doa. Nanti siang kamu doa lagi setengah jam. Sore kamu siapkan waktu lagi setengah jam. Doa itu bukan aktivitas. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hati kita. Ada roh kebenaran dalam hati kita. Seperti kita bercakap-cakap sama Tuhan. Ya, kalau kita mengalami hal yang tidak baik, Tuhan, gimana nih respon saya Tuhan? Saya mesti marah atau saya mesti bicara sama CEO saya? Atau gimana Tuhan? Nanti Tuhan akan bicara sendiri sama kita. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di dalam kehidupan ini, dalam firman Tuhan. Bahwa ada roh kebenaran di dalam hati kita. Di sini dikatakan di dalam ayat-ayat ini, dimanapun kita berada, di dalam Ulangan ya, kalau saudara baca keterusannya, bahwa diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah apa? Diberkatilah, berarti setiap anak-anak Tuhan dalam hidupnya, kalau kita dengar suara Tuhan, dimanapun kita berada, kita diberkati dan kita jadi berkat. Karena panggilan kita adalah jadi berkat, bukan diberkati karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan,
jadi berkat buat orang lain, buat perusahaan, buat usaha kita, semua akan jadi berkat buat orang-orang. Kapanpun kita berada, di setiap musim hidup kita, waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita diberkati secara materi, waktu kita tidak diberkati secara materi, ada berkat Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Dikatakan oleh, nanti kita baca di ayat ini selanjutnya, di Mazmur 23, ya, ini adalah hubungan tentang gembala dengan domba. Tuhan selalu mengatakan, akulah gembala yang baik. Daud juga mengatakan hubungan dia dengan Tuhan itu adalah seperti domba dengan gembala di dalam Mazmur 23. Ini pernah dibicarakan oleh Pak Dharma waktu kalau nggak salah 10 tahun yang lalu barangkali ya. Jadi disuruh presentasi itu satu-satu. Ayo ini gembala dengan domba gimana nih? Nah tugas gembala di sini tiap hari dibuka pintu kandang domba, terus dia hitungin ada berapa, terus dia kenalin nih satu-satu walaupun mukanya sama semua kalau kita gitu ya, tapi dia bisa kenalin tuh satu-satu. Ya setelah itu dia tuntun domba-domba itu, dia bawa ke padang rumput, ya dia jagain dombanya, ya kemudian setelah mereka puas makan minum segala macam, dia jagain lagi kalau misalnya ada binatang buas, dia lindungin mereka, dia jagain mereka. Setelah selesai mereka puas, mereka dikembalikan ke kandang. Setelah dikembalikan ke kandang, dia tutup kandangnya. Jadi ada komunikasi yang intens setiap hari dengan domba-dombanya. Tugas domba apa? Tugas domba apa? Bukan hanya menurut, menyerahkan hidupnya kepada si gembala. Menyerahkan pikirannya kepada gembala. Dia nggak tahu dia mesti kemana. Udah ngikutin aja deh. Gembala tuntun saya kemana? Ya saya ikutin aja deh. Ke padang rumput. Terus ada orang di mana? Terus ada misalnya ada domba yang hilang, Tuhan cari, Tuhan gendong, Tuhan bawa. Tapi tugas kita apa? Pokoknya kita serahin hidup kita aja deh sama gembala. Jadi di sini hubungan antara domba dengan gembala itu luar biasa. Jadi kita harus serahkan hidup kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Enggak ada lain. Enggak bisa. Karena apa? Biar hidup kita dipimpin oleh Roh kebenaran, Roh Kudus. Makanya Pak Dharma selalu bilang, dipimpin oleh Roh. Jadi apapun yang kita mau katakan, yang kita mau putuskan, apapun yang kita mau kerjakan, tanya Tuhan dulu. Tuhan mau atau tidak? Kalau Tuhan mau, baru kita lakukan. Ya, saya belajar juga dari doa Getsemani. Saya baca lagi doa Getsemani. Tuhan Yesus berdoa, ya sampai dia keringatnya seperti darah. Dia berdoa sama Bapaknya. Bapa, kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Kalau engkau mau, kalau enggak mau, aku taat. Berat. Ya, tapi itu harus dilakukan. Kalau itu udah menjadi kehendak Tuhan, kita harus lakukan. Ya, di sini Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi Tuhan menyediakan hidangan bagi kita, berkat bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Di hadapan tekanan, masalah, pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan kasih berkat buat kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan lihat satu tayangan video, mungkin banyak teman-teman di sini sudah menyaksikan video ini, tapi kembali coba kita perhatikan ya hubungan antara domba dengan gembala.
One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Ya. Jadi kenapa domba mengikuti gembalanya? Tadi seperti saya sampaikan, ada hubungan yang intens ya setiap hari dengan gembala, dengan domba. Jadi mereka kenal tuh suaranya. Oh pokoknya ada suara ini saya pasti dibawa ke rumput yang hijau, makan yang enak gitu ya. Ada berkat-berkat di sini. Kalau kita dengar suara ini pasti ada berkat-berkat. Ya dia yakin, dia percaya nih ya dengan suara ini. Dan dia bisa membedakan mana suara gembala dengan mana suara yang lainnya. Suara hati kita yang penuh dengan kedagingan atau suara Tuhan. Dia bisa membedakan. Domba sangat membutuhkan sang gembala untuk memimpin hidupnya dan menggantungkan hidupnya kepada sang gembala. Jadi hidup kita ini sangat tergantung sama Tuhan. Ya, jangan anggap harta kita yang banyak itu jaminan buat hidup kita. Enggak. Itu membuat kita bisa memberkati banyak orang? Enggak. Pialaku penuh melimpah karena apa? Karena kita bisa berkomunikasi dengan banyak dengan Tuhan. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu piala yang melimpah dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat Mazmur Daud ini ditulis oleh Daud, Raja Daud ya. Kesuksesan Daud ya yang saya lihatnya ada dua nih, mungkin ada banyak. Salah satu di antaranya adalah selalu bertanya kepada Tuhan. Sebelum dia pergi perang dia tanya dulu sama Tuhan. Tuhan saya maju apa enggak? Maju gitu ya. Ya udah maju. Kalau Tuhan bilang jangan dulu. Dia berhenti, dia nggak lakukan. Selalu taat kepada perintah Tuhan. Ini kesuksesan Raja Daud. Sehingga dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kita sulit untuk mendengar suara Tuhan? Kenapa ada orang bilang, gua nggak bisa dengar lu suara Tuhan kayak gimana sih? Gitu ya. Lu kok bisa dengar suara Tuhan? Ya, jangan bilang bahwa yang satu lebih bisa kayak dengar suara Tuhan secara audible, enggak. Ya, tapi Tuhan akan berikan kita kepekaan. Tapi kalau misalnya kita hidup di dalam dosa, nah ini dikatakan dosa adalah salah satu penghalang dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita punya dosa apa nih? Ya, jangan diumpetin sama Tuhan. Sama teman bisa umpetin, tapi sama Tuhan gak bisa. Ya, jangan umpetin. Kita minta ampun sama Tuhan. Ya, supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Ya, bertobat itu artinya apa? Merubah pikiran kita yang duniawi kepada pikiran Kristus. Pikiran kita samakan dengan pikiran Kristus. Yang kedua, mengapa kita sulit untuk mendengar suara Tuhan? Keinginan daging kita ini lebih kuat.
Daging itu lebih menarik. Segala sesuatu tuh yang mengenai daging tuh pasti lebih menarik gitu ya. Ya, antara puasa sama makan enak, pilih mana? Makan enak. Ya kan? Pilih apa? Perempuan cantik sama istilahnya selingkuh apa enggak gitu ya. Ya selingkuh enak gitu ya. Itu dosa kedagingan. Tapi bahaya. Ujung-ujungnya apa? Maut. Keinginan daging kita seringkali lebih kuat. Roh memang penurut, tapi daging ini yang lemah. Jadi misalnya kita punya nih list dosa nih gitu ya. Ini dari 10 dosa nih, 9 saya udah buang nih. Cuman 1 nih ya Tuhan yang gak bisa nih. Udah 1 aja deh, toleran aja deh, toleransi deh gak apa-apa deh. 1 aja nih Tuhan nih, ini gak bisa nih. Ya kita gak bisa tinggalkan, gak bisa. Kalau yang namanya seperti orang kaya gitu kan, orang kaya dibilang, Tuhan saya sudah melakukan semua. Terus apa lagi nih Tuhan supaya bisa mengikut engkau? Jual hartamu, ikut aku. Yang 1 ini gak bisa Tuhan. Dia gak mau. Bukannya gak bisa, dia bisa tapi dia gak mau. Itu udah case close tuh. Udah tutup tuh kalau udah kita bilang kita gak mau. Udah tutup. Udah pertobatan itu jauh gitu ya. Kita tidak dalam posisi untuk mendengarkan Tuhan. Tapi kita selalu ingin Tuhan untuk dengarkan kita nih. Memperhatikan kita. Seperti kemarin Dr. Heri sampaikan mengenai Maria dan Marta. Wah saya juga diberkati, dikonfirmasi lagi nih. Saya bilang wah ini Pak Dr. Heri ini menyampaikan konfirmasi nih buat saya nih. Mengenai Maria dan Marta. Kita seringkali ingin Tuhan memperhatikan kita. Nih Tuhan saya udah pelayanan loh di Full Gospel. Saya udah kesini, saya udah pelayanan ke penjara, saya udah pelayanan ke Kalimantan, saya udah pelayanan ke Sulawesi segala macam gitu. Tuhan kok berkatnya masih begini-begini aja. Tapi kalau misalnya seperti Maria, dia diam aja. Dengerin suara Tuhan, dengerin apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti saya bilang salah loh ya, Erlin nanti Tomang pada nyalain saya lagi. Si Liodi nih gara-gara Liodi lu suruh jangan pergi-pergi, enggak, bukan. Ya, tapi apa yang kita lakukan itu harus dari hati. Ya, kita harus dengar suara Tuhan. Yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau hanya menyenangkan daging kita sendiri. Kita puas-puasin diri kita sendiri nih. Ya, kita mau memberkati benar-benar orang-orang yang ada di penjara. Atau itu hanya cuma memuaskan kita doang. Ya, kita datang untuk puas-puasin kita. Oh, supaya Tuhan senang. Tuhan gak bisa disogok, gak bisa. Ya. Kita sedang dalam posisi menjauh dari Tuhan sehingga kita tidak dapat mendengar dengan baik akan suaranya. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, ya bukannya Tuhan yang menjauh, kitanya yang menjauh. Tuhan sih tetap pada tempatnya, kita yang menjauh. Nah itu yang bahaya. Kadang-kadang ada yang namanya bohong putih gitu ya. Bohongnya cuma kecil-kecil, ini buat kalau nggak saya nggak cuan nih, kalau misalnya saya nggak bohong begini gitu kan. Ya udah lakukan deh nih. Cuman kebohongan sekali lah untuk kebaikan, ntar duitnya juga saya bagi-bagi untuk persembahan gitu kan, untuk pelayanan. Kadang-kadang pikiran kita gitu. Tapi pada saat itu kita sudah melenceng dari jalan Tuhan. Ini tracknya Tuhan nih. Kita melenceng 1 derajat. Nanti ada kebohongan lain kita lakukan, 5 derajat, 10 derajat, 60 derajat, 80, akhirnya balik lagi 180 derajat. Balik lagi. Kita bukan bertobat. Pikiran Kristus nggak ada lagi, kita kepikiran duniawi lagi. Itu yang bahaya. Dan kita tidak mau mengaplikasikan firman, seperti tadi saya sampaikan. Bukannya nggak bisa, tidak mau. Kita udah tahu firman, tapi kita nggak mau lakukan. Ada yang tidak tahu, dia tidak mengaplikasikan firman. Tapi kalau kita udah tahu, kita nggak aplikasikan firman, nah itu bahaya. Jadi bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Pak Bambang berapa menit lagi Pak Bambang? Nah, ya. Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? 1. Perkaya hati kita dengan firman. Renungkan dan aplikasikan. Jadi firman itu bukan hanya kita baca, kita renungkan, tapi kita nggak aplikasikan. Tapi baca,
renungkan, aplikasikan. Sehingga apa? Sehingga kita siap dibaca oleh firman. Bukannya kita baca firman lagi, tapi kita siap nggak dibaca oleh firman? Hidup lu udah benar atau belum? Koreksi diri kita. Perkataan kita sama orang, ya perlakuan kita terhadap karyawan yang ada di bawahan kita, perlakuan kita terhadap teman-teman kita koreksi diri kita. Siap nggak kita dibaca oleh firman? Udah benar atau belum? Ya. Hubungkan atau kaji tindakan keputusan kita dengan firman Tuhan. Selalu uji nih. Pada saat kita mengambil satu keputusan, udah sesuai atau dengan firman atau belum gitu ya. Saya ambil contoh begini. Misalnya kita sering dengar nih, ada orang yang begitu yakin dengan suara Tuhan. Saya yakin dengar suara Tuhan. Saya mesti usaha ini nih, usaha resto nih. Gitu kan? Udah, Tuhan udah bicara deh. Tuhan suruh saya buka restoran bakmi. Wah nih, saya yakin ini suara dari Tuhan, konfirmasi dari Tuhan. Tapi istrinya nggak setuju. Lu jangan buka restoran lagi, duit lu habis nanti di sana. Kalau lu buka restoran lagi, lu habis. Enggak, saya yakin nih, kali saya udah doa, ini yakin saya dengar suara Tuhan. Suami istri itu udah jadi satu. Nggak bisa dua suara, udah jadi satu. Berdoa, sepakat sama Tuhan. Kalau Tuhan memang itu dari Tuhan, paling tidak nih, itu ada kesepakatan suami dan istri. Itu contoh kecil ya. Terus bangun komunikasi dengan Tuhan sesering mungkin. Melalui apa? Doa ya, pembacaan firman, perenungan firman. Gimana kita bisa, kita nggak komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Jadi kita harus terus doa sama Tuhan. Nah kemarin juga mengenai doa, ada satu hal yang mungkin saya mau sampaikan juga pada teman-teman. Doa itu bukannya kita mau merubah hati Tuhan terhadap kita. Doa itu untuk merubah hati kita kepada Tuhan. Nggak bisa kita merubah Tuhan. Tuhan hatinya tetap sama, penuh dengan kasih. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau doa dari pagi sampai sore, sampai malam, hati Tuhan nggak berubah, tetap begitu. Tapi hati kita yang berubah sama Tuhan. Jadi kita harus terus melekat sama Tuhan. Nah suara Tuhan itu pasti sejalan dengan firman Tuhan. Ya dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saya bacakan ya, ini perhatikan, ini ayat bagus sekali. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita kaya dengan firman Tuhan, wah itu kita kaya dengan perbuatan baik. Pialaku penuh melimpah. Ya banyak hal yang akan orang-orang lain lihat dari kehidupan kita. Yang kedua, hidup dalam pertobatan setiap hari. Ya, Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasan dari daging. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Enggak cukup bertobat hanya sekali. Bertobat kenal Yesus satu kali. Tapi hidup di dalam pertobatan setiap hari. Uji hati kita, apa yang sudah kita lakukan, benar atau tidak di hadapan Tuhan. Kalau ada yang enggak benar, minta ampun sama Tuhan, jangan lakukan lagi. Hidup di dalam pertobatan setiap hari. Sehingga apa? Setiap hari kita berubah menuju kepada kesempurnaan. Walaupun mungkin gak akan sempurna. Tapi kita bergulir maju menuju kepada kesempurnaan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kuatkan roh yang ada di dalam kita. Tuhan harus semakin besar dan kita harus semakin berkurang. Apanya kita? Kedagingan kita yang harus semakin berkurang. Gak gampang untuk ngikis kedagingan kita. Gak gampang untuk mengalahkan kedagingan kita. Karena apa? Kita punya ego. Kita punya ingin diakui. Kita ingin kebenaran yang kita pandang benar itu sesuai. Arahkan hati kita pada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi suara Tuhan itu tidak menghakimi, tidak mempermalukan orang, tidak mementingkan diri sendiri, tidak merendahkan orang lain. Tetapkan hati untuk melakukan kehendak Tuhan.
Saat Tuhan sudah memberikan petunjuk, kita harus tetapkan hati untuk melakukannya. Sekalipun sulit dan banyak tantangannya, letakkan iman dan pengharapan kita kepada rencana Tuhan. Kan kita percaya rencana Tuhan itu baik. Tapi kalau Tuhan udah bilang, kamu diem aja. Waduh Tuhan, saya kepengen kerja Tuhan. Saya pengen berusaha. Enggak, kamu diem aja. Kita mau melawan? Nggak bisa. Tetaplah berdoa dan miliki komunitas yang benar. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Doakan terus apa yang jadi pergumulan kita. Dan saat kita telah dapat jawaban konfirmasi dari Tuhan, lakukan. Minta dan latih kepekaan kita dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Minta Tuhan. Tuhan, saya rindu untuk mendengarkan suara Engkau. Di dalam setiap keputusan yang saya ambil Tuhan. Berikan saya kepekaan di dalam hati saya. Tuhan akan kasih. Tapi kalau kita nggak punya kerinduan, gimana Tuhan mau kasih? Nggak ada kerinduan dalam hati kita. Kita perlu waktu hening bersama Tuhan. Dan suara Tuhan itu selalu memberi damai sejahtera dalam kita bertindak atau berespon. Cari bergaul dengan orang-orang yang intim dengan Tuhan, tetaplah berada dalam komunitas yang benar. Nah ini full gospel bener nih. Ya, bertumbuh. Pak Susanto udah ngantuk ya Pak ya, kepanjangan ya Pak ya. Saya coba cepetin ya Pak ya. Kadang Tuhan berbicara lewat orang sekitar kita untuk memberikan konfirmasi. Nah ini seperti Demos nih. Tanggal 26 Desember 1952, dia putuskan untuk mau bubarin nih. Besok pertemuan nih terakhir nih, saya ngumumin, saya mau bubarin. Tapi sebelum dia bubarin, satu hal yang kita lihat dari Demos adalah dia ajak Rose istrinya. Rose, ayo kita doa sama Tuhan. Ayo, saya mau doa sama Tuhan. Saya akan berlutut sampai saya dengar suara Tuhan. Tuhan mau apa ini? Full gospel ini mau dibubarin atau tidak? Sampai saya dapat suara Tuhan, konfirmasi dari Tuhan. Mau dibubarin atau enggak? Dia berlutut sama Tuhan sampai dia dengar suara Tuhan. Dan pada saat itu apa? Dikatakan, Demos sendiri dengar suara Tuhan. Demos, apakah engkau meragukan kuasaku? Demos, akulah pintu yang membukakan berkat bagi engkau. Dan juga menghilangkan balok-balok yang ada di matamu yang tidak kelihatan. Terus dari Rose dikatakan apa? Nah Rose nih, orang dekatnya. Ya di sini dikatakan Tuhan berbicara lewat orang sekitar kita. Bisa berbicara lewat teman kita, istri kita, anak kita, atau dengan siapapun. Rose berkata begini, saya dengar suara Tuhan. Dia berkata begini, anakku, aku telah mengenal engkau sebelum engkau dilahirkan. Aku telah menuntun hidupmu. Dan sekarang aku akan tunjukkan tujuan hidupmu. Hebat, Tuhan tuh hebat. Konfirmasi dari Tuhan kepada istrinya. Disampaikan itu. Berarti persekutuan ini boleh berlanjut terus. Dari situ Demos dapat penglihatan 1, penglihatan 2 dan jadi berarti full gospel itu adalah memang dari Tuhan. Selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus selalu hidup minta pimpinan Roh Kudus seperti Pak Dharma kemarin sampaikan di dalam melakukan aktivitas kita setiap hari. Selalu komunikasikan pemikiran kita kepada Tuhan, selalu tanya sama Tuhan, ya apa yang jadi kehendaknya. Kita hidup kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita mati. Mati apa? Secara rohani. Karena kita nggak bisa komunikasi sama Tuhan. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita nggak melakukan suara Tuhan. Kita anggap suara hati kita itu yang benar. Kita berpikir bahwa kita benar. Tapi itu suara Tuhan atau bukan. Ada kekuatan dan kuasa pada firman yang kita dengar, taat dan aplikasikan. Karena saat kita share hidup dengan orang lain, maka mereka dapat merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Jadi firman Tuhan itu selalu mengalir dan itu akan menyentuh hati setiap orang. Jadi kesimpulannya, Tuhan selalu berbicara lewat firman. Tuhan tidak selalu berbicara secara audible, tapi baca, renungkan, aplikasikan firman Tuhan. Sehingga kita siap dibaca firman. Selalu hidup dalam pertobatan, uji, evaluasi, koreksi, motivasi hati kita dalam berkata, bertindak. Jangan isi hati kita dengan sampah kedagingan, karena akan berujung pada dampak yang tidak baik yang akan kita katakan atau lakukan. Latih kepekaan kita untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, dan selalu berkomunikasi dengan intens kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat. Yohanes 6 ayat 63.
Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah teman-teman, belakangan ini kan kita lihat nih di sosial media, ya banyak yang debat soal perpuluhan gitu kan. Terus ada yang Kristen progresif, terus ada hamba-hamba Tuhan yang disomasi gitu kan. Wah ini disomasi gitu kan, dia membanding-bandingkan gitu. Nah saya mau katakan begini, apa yang keluar dari mulut kita asalnya dari hati. Yang ada dalam hati kita, kedagingan atau bukan? Keakuan kita atau bukan? Kesombongan kita atau bukan? Kita menganggap bahwa agama kita paling benar nih. Pokoknya Kristen deh, itu paling benar deh. Nggak usah pakai gini-ginian segala macam deh. Kristen udah paling benar, gitu kan? Tanpa sadar, itu kedagingan kita loh. Itu keakuan kita loh. Keluar nih lewat mulut. Akibat kedagingan apa? Perseteruhan, perselisihan, kebencian, amarah, hal-hal yang tidak baik itu akhirnya timbul tuh. Karena apa? Karena kedagingan kita. Jadi hati-hati, yang ada dalam hati kita apa? Roh dan hidup atau hanya kedagingan yang tidak berguna? Itu yang harus kita terus tilik dalam hati kita. Oke, saya akan tutup. Mohon maaf kepanjangan Pak. Soalnya pada Bambang kasih saya 45 menit, jadi saya panjangin deh. Mestinya cuma 15 menit, biasanya nggak sampai di fire team, paling 10 menit gitu ya. Ayo kita berdoa sebentar. Bapak, kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh hamba sharingkan kepada teman-teman. Bapak, biar setiap kebenaran itu masuk di dalam hati setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh bertumbuh, berbuah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan biar kami boleh peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Berikan kepekaan kepada teman-teman kami Tuhan. Untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak daging kami. Tuhan Yesus terima kasih. Hamba selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus Engkau terus yang ingatkan kami. Biar roh itu hidup di dalam hati kami dan bertambah besar dan bertambah kuat. Sehingga hidup kami akan menjadi sangat diberkati dan akan penuh dengan berkat melimpah yang akan kami bagikan kepada keluarga dan teman-teman kami. Bapak terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.